Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial laporan pajak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara pelaporan SPT tahunan untuk profesional atau wajib pajak yang memiliki kapasitas dengan menggunakan e-form PDF. Pekerjaan bebas artikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Contoh pekerjaan bebas adalah seperti dokter, notaris, konsultan, penyanyi, penilai, pengacara, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan simulasi Tuan B adalah seorang notaris di Jakarta. Istrinya juga bekerja di sebuah perusahaan swasta. Istrinya sudah menikah dengan tanggungan satu orang dan memilih untuk melaksanakan kewajiban secara terpisah. Nah, setiap bulan sudah melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 500.000, sehingga jumlah kredit pajak pada akhir tahun adalah sebesar 6 juta rupiah. Tahapan pelaporan SPT. Pertama, kita persiapkan dokumen dengan membuat LCSP, kemudian nanti lanjutkan dengan isi form secara offline, kemudian pembuatan e-billing untuk pembayaran, dan pelaporan secara online. Pertama adalah kita siapkan bukti potong. Inilah jenis pajaknya PPh pasal 21 untuk nomor bukti potong, PWP dan mampu motong, jumlah PPh yang dipotong, kemudian tanggal bukti potong. Ini untuk pengisian daftar bukti potong. Kemudian dibuatkan jumlah peredaran bruto dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam format PDF. Selanjutnya kita buat LCSP. Pertama kita buat untuk daftar bukti potong. Kita buka file Excel. Kita buat format seperti berikut: nomor titik koma, nambah potong titik koma, PWP pemotong titik koma, nomor bukti titik koma, tanggal bukti titik koma, jenis pajak titik koma, jumlah titik koma. Contohnya seperti berikut. Untuk jenis pajak kita isikan seperti kode berikut ini. Jika sudah dibuat daftarnya, kemudian kita simpan dalam format CSV atau comma delimited. Klik save. Pembuatan daftar bukti potong sudah selesai. Selanjutnya kita buat daftar harta. Pertama kita buka file Excel, kita ketik kode harta titik koma, nama harta titik koma, tahun perolehan, koma, harga perolehan titik koma, dan keterangan. Perolehan adalah tahun diperoleh harta tersebut. Kemudian harga perolehan juga sama, adalah harga ketika kita membeli barang. Kita isikan untuk kode harta seperti berikut: 011 untuk uang tunai, 012 untuk tabungan, dan seterusnya. Jika sudah selesai terisi daftar hartanya, kita klik simpan. Berikutnya untuk daftar utang sama, ketikkan kode utang titik koma, nama pemberi pinjaman titik koma, alamat pemberi pinjaman titik koma, peminjaman titik koma, dan jumlah peminjaman titik koma. Untuk kode utang daftarnya seperti berikut. Sudah selesai terisi, kita klik simpan. Namanya sama dalam bentuk CSV. Berikutnya adalah kita download dan isi form. Nah, buka file browser. Buka browser, kita ketikkan www.pajak.go.id. Sebelah kanan kita klik download. Ini adalah akun utama di JP Online. Saya isikan 15 digit lembaran PWP, kata sandi, dan kode keamanan. Kemudian kita klik login. Ini adalah menu utama akun pajak.go.id. Ada
Menu informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Laporan SPT, kita klik lapor dan kita pilih form PDF. Ini adalah tampilan monitoring SPT yang sudah kita lakukan. Membuat SPT baru, kita klik buat SPT. Sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalani usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik ya. Ini muncul tab e-form SPT orang pribadi formulir 1770. Ini data formulir 1770, kita isikan tahun pajak, status SPT normal, dan media pengiriman kita pilih bisa menggunakan email ataupun menggunakan nomor handphone. Klik pilih permintaan. Proses. Hasil pendownloadan ada di bagian kiri bawah dan kita klik, kita buka show in folder. Ini adalah file yang sudah kita buka. Kemudian kita klik kanan, hasil download tadi, kita open with Adobe Acrobat Reader PC. Nah, kita diarahkan ke formulir 17704. Untuk mengisi formulir bagian A, bagian harta pada akhir tahun, kita klik import data. Kita pilih file tempat penyimpanan daftar harta yang sudah kita buat. Ini adalah daftar harta. Selanjutnya ke bagian B, daftar utang. Kita klik import data. Dan untuk bagian C adalah daftar susunan keluarga, kita isikan anggota keluarga, nih hubungan dan pekerjaan. Kita klik tambah, isikan sesuai dengan format yang tersedia. Selanjutnya kita ke bagian 1773. Kita isikan bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Jadi bagian B, penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak. Ini jika tersedia data tersebut, kita isikan di form yang sudah disediakan. Bagian C adalah penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Kita isikan di sini penghasilan istri. Dan lanjut ke bagian 2 adalah daftar pemotongan oleh pihak lain atau PPh yang dibayar atau dipotong luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah. Kita klik import data. Lalu kita klik open. Ini daftar harta sudah tersedia. Satu hal yang perlu diingat ketika kita mengimpor data, maka file daftar harta, daftar utang, dan daftar kode potong ini harus dalam keadaan tertutup atau ditutup terlebih dahulu. Di bagian 1771 ini adalah formulir untuk wajib pajak melakukan pembukuan. Dan di halaman 2 ini adalah daftar penghasilan. Kita isikan di sini peredaran usaha yang sudah kita buat. Nah, untuk mengisi di bagian B ini terlebih dahulu harus kita centang bagian pencatatan. Buat pencatatan dan kita isikan di sini peredaran usaha. Norma itu kita isikan sesuai dengan Perdirjen nomor 17 tahun 2015. Sini untuk notaris Jakarta normanya adalah 51%. Kemudian kita kalikan norma dengan peredaran usaha diperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Untuk bagian C adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di sini diisikan jika wajib pajak memperoleh penghasilan dari pekerjaan tetap. Misalnya sebagai PNS. Sini kita isikan dari formulir 1721A1 atau 1721A2. Kemudian bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya.
Lanjut ke bagian induk formulir 1770. Di sini yang diisikan adalah nomor telepon, kemudian status kewajiban perpajakan suami istri, kepala keluarga jika kita adalah sebagai kepala keluarga atau kakak, kemudian HB untuk kewajiban suami istri yang hidup berpisah, PH untuk suami istri yang melakukan perjanjian pisah harta, kemudian MT untuk wajib pajak yang memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan terpisah. Nah, di sini saya akan menyatakan adalah dengan status MT. Setelah kita mengklik status MT, maka akan muncul tab di atas PH atau MT, kemudian kita klik. Nah, di sini kita isikan penghasilan neto baik dari suami maupun dari istri. Ini kita pilih suami, maka di sini akan otomatis dari si istri. Isikan untuk penghasilan tidak kena pajak bagian C. Nanti di sini kita pilih untuk suami misalnya K1, kalau statusnya menikah anak 1, dan untuk istrinya kita klik, kita pilih TK0. Sini seperti berikut. Ini adalah PTKP penggabungan dari suami dan istri. Sini jumlah pajak terhutang adalah pajak terhutang gabungan dari suami dan istri. Untuk bagian F adalah pajak terhutang yang ditanggung oleh suami. Untuk bagian G, pajak terhutang yang ditanggung oleh istri. Ini adalah proporsional pada penghasilan yang diperoleh oleh istri dan penghasilan yang diperoleh oleh suami. Kita sudah selesai terisi, kembali ke bagian induk. Bagian A kita isikan kolom-kolom yang masih berwarna putih. Di sini adalah penghasilan luar negeri atau zakat sumbangan jika yang bersifat wajib. Dan juga nomor 8 kompensasi kerugian jika ada, dan pengembalian pengurangan PPh yang telah dikreditkan. Lihat ke bawah di scroll, pajak terhutang sudah terisi, kemudian ini PPh yang dipungut, ini otomatis terisi dari daftar pemotongan yang sudah kita buat. Kemudian untuk PPh yang harus dibayar sendiri otomatis terisi. Nomor 17 adalah PPh yang dibayar sendiri. Dicontohkan tadi adalah angsurannya sebesar 500.000 sehingga setahun kredit pajaknya adalah 6 juta. Kemudian PPh yang kurang bayar terisi otomatis. Nah, ini adalah yang harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelaporan. Dan untuk selanjutnya kita buat e-billing untuk pembayaran pajaknya. Kembali ke akun AJP online, sini kita klik bayar, kemudian kita klik e-billing. Nah, kita isikan jenis pajak PPh pasal 25, kemudian jenis setoran tahunan dan pajak 2020. Jumlahnya sesuai dengan pajak yang kurang bayar. Dan kita klik kode billing. Kita masukkan kode keamanan dan klik submit. Ini adalah ringkasan dari setoran pajak. Ada kode billing. Nah, untuk melakukan pembayaran ini yang akan dimasukkan nanti adalah kode billing yang terdiri dari 15 digit angka. Kemudian setelah selesai kita kembali ke menu pelaporan atau ke formulir 1770 induk. Sini kita klik submit dan kita unggah lampiran dan kita isikan nomor NTPN atau pajak yang sudah kita bayar. Isikan NTPN 16 digit, huruf dan angka. Kemudian kita buka email untuk mengambil kode verifikasi. Kita copy di sini, kita salin, kemudian kita klik submit. Submit SPT berhasil. Cek email Anda untuk melihat bukti penerimaan elektronik. Dengan demikian kita sudah berhasil melakukan pelaporan SPT tahunan. Demikianlah video kita kali ini tentang tata cara pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.